Pernah nggak sih ngerasa pengen banget lancar ngomong bahasa Inggris, tapi mentok, bingung mau latihan sama siapa? Nah, tenang aja, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bongkar satu metode jitu buat ngelatih skill ngomong kamu sendirian. Pertanyaannya kan selalu sama ya, gimana sih caranya biar kita makin jago ngomong bahasa Inggris? Sebetulnya, kalau mau jujur, di dalam hati kita semua tuh udah tahu jawabannya. Betul banget, nggak ada jalan pintas. Belajar teori grammar doang itu nggak cukup. Dengerin podcast berjam-jam juga nggak akan otomatis bikin kamu lancar. Kuncinya ya cuma satu. Kamu harus buka mulut dan mulai ngomong. Nah, ini dia nih masalah terbesarnya. Kamu tahu harus latihan, tapi sama siapa? Ini masalah klasik banget yang bikin banyak orang jadi ngerasa stuck. Tapi tenang, selalu ada solusinya. Solusinya adalah sebuah teknik yang namanya imitasi. Eits, tapi tunggu dulu. Ini mungkin bukan imitasi seperti yang kamu bayangkan loh. Ini pendekatan yang unik banget dan bisa langsung kamu coba begitu penjelasan ini selesai. Jadi imitasi itu apa sih? Caranya simple banget. Kamu dengerin seseorang ngomong, bisa cerita, pidato, atau bahkan potongan film. Terus, kamu coba ceritain lagi inti ceritanya, tapi pakai gaya dan kata-katamu sendiri. Nah, ini penting banget buat dicatat. Ini tuh bukan cuma niruin kayak burung beo buat latihan pronunciation. Bukan itu. Ini lebih ke menyerap sebuah ide, terus kamu ekspresiin lagi seolah-olah ide itu dari kamu sendiri. Jadi fokusnya bukan di pronunciation, tapi di ekspresi. Oke, teori aja nggak cukup kan? Yuk kita lihat langsung contohnya biar lebih kebayang. Oke, kita ambil contoh ya. Dengerin kalimat aslinya. When my siblings and I would wake up on Christmas morning. Perhatiin deh, si pencerita ini kan pakainya sudut pandang orang pertama, saya. Nah, sekarang pas giliran kamu yang niruin, kalimatnya jadi berubah. When he and his siblings would wake up on Christmas morning. Lihat kan bedanya? Kamu bukan sekedar ngulang, tapi kamu menceritakan kembali kisahnya dari sudut pandang yang beda. Kamu nangkep idenya, bukan cuma kata-katanya. Nah, itu dia inti dari teknik ini. Tentunya niruin satu pidato penuh sekaligus itu bisa bikin keder ya kan? Makanya kita perlu strategi. Nah, kita bakal pakai metode yang namanya easy to hard atau mudah ke sulit buat ngebangun skill ini pelan-pelan. Konsepnya tuh persis kayak kalau kita lagi di gym. Namanya progressive training. Nggak mungkin kan hari pertama datang langsung ngangkat beban yang paling berat. Sama kayak di sini, kita mulai dari yang enteng dulu, terus pelan-pelan naikin level tantangannya. Ini cara paling efektif buat ngebangun skill apapun. Jadi, ini dia nih rencana latihan kamu. Level 1, mulai dari yang kecil-kecil dulu. Tiruin frasa atau kalimat pendek. Level 2, kalau udah nyaman, naik level ke kalimat yang lebih panjang. Level 3, dengerin satu ide utuh, terus pause, dan coba ceritain lagi ide itu. Dan puncaknya, level 4, dengerin seluruh pidato, terus coba sampaikan lagi dari awal sampai akhir pakai gayamu sendiri. Oke, kita udah tahu gimana caranya. Sekarang, yuk kita bedah kenapa teknik ini tuh ajaib banget. Soalnya, pas kamu lakuin ini, ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi di dalam otak kamu. Tentu, ada manfaat yang langsung kerasa. Cara kamu nyusun kalimat bakal makin bagus. Grammar, kosakata, sama idiom-idiom baru itu bakal keserap secara alami. Dan yang paling penting, kamu bakal jauh lebih pede buat ngungkapin ide-ide kamu. Tapi itu semua sebenarnya cuma efek samping loh. Keajaiban yang sesungguhnya itu terjadi di balik layar, lewat sebuah proses yang kuat banget. Namanya implicit learning. Apaan tuh? Gampangnya gini, ini adalah proses belajar yang terjadi tanpa kamu sadari. Jadi pas kamu lagi sibuk fokus buat komunikasi, otak kamu tuh secara otomatis nyerapin pola kalimat sama aturan grammar di belakang layar. Nah, ini tuh persis banget kayak cara kita semua belajar bahasa ibu dulu. Bayi kan nggak belajar dari buku grammar ya. Mereka cuma dengerin, niruin, dan coba-coba komunikasi. Aturan bahasanya nyerap gitu aja dengan sendirinya. Jadi, ini dia kuncinya. Teknik ini ngegeser fokus kamu. Dari yang tadinya belajar aturan, jadi memakai bahasa. Kamu nggak lagi pusing mikirin tenses atau grammar. Kamu cuma fokus ke satu hal, nyampein pesan. Dan secara ajaib, nanti pemahaman grammar itu bakal ngikutin sendiri, kayak bonus. Oke, teorinya udah kita bahas semua. Sekarang, bagian yang paling penting. Gimana caranya ngubah pengetahuan ini jadi tindakan nyata? Jadi, apa langkah pertama kamu? Oke, kita rangkum ya poin-poin utamanya. Pertama, ingat
kamu nggak butuh partner ngobrol buat latihan. Kedua, pakai teknik imitasi, dengerin, terus ceritain lagi. Ketiga, ikutin metode mudah ke sulit biar kemajuannya jelas. Dan yang terakhir, serahin urusan grammar ke proses implicit learning, biarin otak kamu yang kerja. Jadi, yuk kita tutup dengan pertanyaan baru. Pertanyaannya bukan lagi, gimana ya cara latihannya? Tapi, cerita apa yang bakal aku ceritain pertama kali? Coba deh cari TED Talk, wawancara, atau klip film yang kamu suka. Dengerin baik-baik, terus mulai cerita. Latihan kamu dimulai sekarang.